Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfi Nur Hidayah, mahasiswa Matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, NIM 176100004. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian beberapa soal untuk ujian akhir semester mata kuliah analisis fungsional. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan untuk ujian akhir semester analisis fungsional. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu jelaskan definisi ruang bernorma dan ruang bana, dan berikan dan jelaskan masing-masing satu contoh metrik yang bisa diinduksi dari norm dan satu contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm. Oke, yang pertama, seperti apa sih ruang bernorma itu? Berikut ini adalah definisinya. Misalkan kita mempunyai X adalah ruang vektor atas lapangan F. F ini biasanya adalah bilangan real atau kompleks, di mana suatu fungsi didefinisikan. Fungsi normnya itu adalah suatu fungsi yang memetakan X ke bilangan real untuk setiap A dan B elemen X dan alfa elemen F. X dikatakan suatu ruang bernorma jika dia memenuhi 4 sifat. Pertama, sifatnya adalah katakan di sini N1 ya. Jadi N1-nya itu adalah norm A harus lebih besar sama dengan 0 untuk setiap A elemen X. Kemudian untuk sifat yang kedua atau N2 yaitu adalah norm A sama dengan 0 jika dan hanya jika A-nya sama dengan 0. Kemudian sifat yang ketiga, norm alfa A sama dengan nilai mutlak A dikali norm A untuk setiap A elemen X dan alfa elemen F. Selanjutnya N4. Nah, di sini berlaku sifat ketaksamaan segitiga, yaitu katakanlah diambil ini dua elemen A dan B di X. Jadi norm A ditambah B kurang dari sama dengan norm A ditambah norm B untuk setiap A dan B elemen X. Ini tuh harus kurang dari sama dengan. Jadi kalau misalkan suatu ruang vektor X dengan suatu fungsi di dalamnya sudah memenuhi 4 sifat berikut ini, maka X dikatakan suatu ruang bernorma. Selanjutnya adalah definisi ruang banah. Jadi ruang banah ini adalah ruang bernorma versi yang lengkap gitu ya. Definisi lengkap sendiri yaitu untuk setiap xn barisan Cauchy di X, xn-nya itu harus konvergen ke X, di mana X-nya itu ada di X besar. Berikut ini adalah contoh ruang metrik yang bisa diinduksi dari norm. Dengan menggunakan teorema translation invariance, suatu matriks yang diinduksi dengan norm tertentu pada ruang bernorma A memenuhi sifat yang pertama yaitu D U ditambah W, V ditambah W sama dengan D U, V. Dan sifat yang kedua yaitu D alfa U, alfa V sama dengan nilai mutlak alfa D U, V untuk semua U, V, dan W elemen X dan alfa elemen bilangan real, dengan contoh sebagai berikut. Dan berikut ini adalah contoh yang lainnya. Ini adalah contoh metrik yang tidak bisa diinduksi dari norm. Ruang barisan S yang dilengkapi dengan fungsi sebagai berikut, dengan X dan Y-nya juga sebagai berikut. Kemudian untuk contoh lainnya adalah sebagai berikut.
Selanjutnya kita beralih ke soal yang kedua. Jelaskan definisi dari seminorm atau pseudonorm. Dan misalkan P ini adalah seminorm pada ruang vektor V, mungkinkah terdapat X1, X2 elemen V sehingga X1-nya tidak sama dengan X, namun Px1 sama dengan Px2. Dan jika tidak mungkin terjadi, berikanlah alasannya. Definisi seminorm atau pseudonorm. Jadi seminorm ini merupakan norm yang diambil salah satu sifat pada normnya, fungsi bernilai real yang disebut dengan seminorm. Berikut adalah teoremanya. Misalkan X ruang vektor pada K, suatu pemetaan P yang memetakan X ke bilangan real positif disebut seminorm jika memenuhi tiga sifat berikut. Yang pertama, Px-nya harus lebih besar dari sama dengan 0 untuk semua X elemen X. Yang kedua yaitu Px ditambah Y harus kurang dari sama dengan Px ditambah Py untuk semua X, Y elemen X. Yang ketiga, P lambda X sama dengan nilai mutlak lambda dikali Px untuk semua X elemen X dan semua lambdanya harus anggota K. Dengan kata lain, fungsi P selalu bernilai positif. Dan jika P memiliki sifat Px sama dengan 0 yang berakibat X-nya juga sama dengan 0, maka P adalah 0. Selanjutnya, mungkinkah terdapat X1, X2 elemen V sehingga X1-nya tidak sama dengan X2, tetapi Px1 sama dengan Px2? Jika tidak mungkin terjadi, berikan pula alasannya. Oke, jadi ini mungkin terjadi ya, dan berikut ini adalah contohnya. Kita misalkan V-nya ini sama dengan bilangan real kuadrat. Didefinisikan Px sama dengan nilai mutlak X untuk semua X elemen V. Kita ambil X1 tidak sama dengan X2. Kemudian kita misalkan, seumpama X1-nya sama dengan 8 dan X2-nya sama dengan minus 8. Maka akan didapatkan Px1 sama dengan P8 sama dengan nilai mutlak 8 sama dengan 8. Begitu juga Px2-nya. Px2 sama dengan P minus 8, nilai X2-nya tadi, sama dengan nilai mutlak 8, dan sama dengan 8. Jadi Px1 ini sama dengan Px2. Jadi mungkin ya untuk terdapat X1, X2 elemen V sehingga X1 tidak sama dengan X2 tetapi Px1 sama dengan Px2. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 3. Jelaskan definisi dari operator linear, inverse operator, operator linear terbatas, dan operator kontinu. Misalkan T yang memetakan X ke Y adalah operator linear terbatas. Tunjukkan jika terdapat B lebih dari 0 sehingga norm Tx lebih besar sama dengan B norm X untuk semua X elemen X, maka inverse T memetakan Y ke X ada dan terbatas. Yang pertama, definisi operator linear. Operator linear adalah pemetaan antara dua ruang fungsi atau pemetaan dari ruang vektor ke ruang vektor. Operator linear T adalah operator yang memenuhi domain operator T yaitu dt dan range operator T yaitu RT. Domain dan range ini harus merupakan ruang vektor ya, jadi dan menggunakan lapangan yang sama. Untuk sembarang ruang vektor XY elemen dt dan skalar alfa,
T memetakan X ke Y adalah operator linear jika memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama yaitu Tx ditambah Y sama dengan Tx ditambah Ty. Tx sendiri ini adalah hasil pemetaan T pada X, sedangkan Ty adalah hasil pemetaan T pada Y. Kemudian yang kedua yaitu T alpha X sama dengan alpha Tx, atau dapat ditulis menjadi T alpha X ditambah beta Y sama dengan alpha Tx ditambah beta Ty. Yang kedua adalah definisi inverse operator. Jika T memetakan dt ke Y adalah operator satu-satu atau injektif, maka inverse T memetakan range T ke domain T adalah inverse dari T. Teoremanya adalah sebagai berikut. Misalkan X dan Y adalah ruang vektor atas lapangan yang sama. Kemudian kita misalkan lagi T-nya adalah operator linear dengan domain T adalah subset dari X dan range RT adalah subset dari Y. Yang pertama, inverse T memetakan RT ke dt ada jika dan hanya jika Tx sama dengan 0, maka X-nya juga sama dengan 0. Yang kedua, inverse T ada, maka inverse T adalah operator linear. Dan yang ketiga, jika dimensi dt sama dengan n kurang dari tak hingga dan inverse T ada, maka dimensi RT ini sama dengan dimensi dt. Ketiga adalah definisi operator linear terbatas. Diberikan T memetakan dt ke Y adalah operator linear dan dt-nya ini adalah subset dari X. T dikatakan terbatas, maka terdapat C elemen bilangan real. Dengan C ini adalah sembarang elemen di dt, sehingga norm Tx kurang dari sama dengan C dikali norm X. Untuk X tidak sama dengan 0, maka norm Tx dibagi X kurang dari sama dengan C, sehingga himpunan terbatas di bawah dan terbatas di atas. Maka diperoleh C adalah sebagai berikut, dan dapat ditulis norm Tx kurang dari sama dengan norm T dikali norm X. Yang keempat yaitu definisi operator kontinu. Di sini didefinisikan T memetakan domain T ke Y dengan Y sembarang operator, atau Y-nya ini nggak harus linear, dengan domain T-nya adalah subset dari X dan XY-nya ini adalah ruang bernorma. T disebut kontinu di X0 elemen domain T jika memenuhi untuk semua epsilonnya positif, maka terdapat delta positif juga. Sehingga norm X dikurangi X0 kurang dari delta, maka norm Tx dikurangi Tx0 kurang dari epsilon untuk semua X elemen domain T. Misalkan di sini T-nya memetakan X ke Y adalah operator linear terbatas. Tunjukkan jika terdapat B positif atau B lebih dari 0 sehingga norm Tx ini lebih besar dari sama dengan B dikali norm X untuk semua X elemen X. Maka inverse T memetakan Y ke X ada dan terbatas. Di sini kita misalkan Tx-nya sama dengan 0. Berdasarkan definisi di atas, norm Tx lebih dari sama dengan B dikali norm X dengan norm X-nya kurang dari sama dengan 0. Sedangkan di sisi lain norm X ini lebih besar dari sama dengan 0. Jadi karena norm X-nya sama dengan 0, maka X-nya juga sama dengan 0. Sehingga NT sama dengan himpunan 0 atau himpunan kosong, dan T-nya adalah satu-satu atau injektif.
Karena T-nya onto, maka T adalah invertible atau bisa dibalik untuk semua Y elemen Y, sehingga norm Y sama dengan norm T dikali inverse T dikali Y kurang dari sama dengan B dikali norm inverse T dikali Y. Untuk semua Y elemen Y, norm inverse T dikali Y kurang dari sama dengan 1 dibagi B dikali norm Y. Jadi inverse T di sini terbatas. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.